Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita tiba sekarang di minggu terakhir dari tuntunan kita kuat di dalam roh. Saya percaya saudara sudah sangat diberkati dengan luar biasa dalam pengajaran kita sepanjang bulan April ini. Kita sudah belajar kita adalah roh yang memiliki jiwa dan yang ada di dalam tubuh. Kita adalah manusia roh. Namun demikian, tubuh, jiwa, dan roh harus terpelihara sempurna. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Paulus berkata, semoga Allah damai sejahtera seluruhnya menguduskan kamu, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Ini menunjukkan bahwa kita harus terus memelihara, menjaga roh kita supaya terus terpelihara sempurna. Saya sudah menjelaskan kepada saudara dua hal yang penting. Yang pertama adalah yang paling diinginkan oleh Allah dari tubuh kita ini semuanya adalah roh kita, tidak ada yang lain. Dan yang kedua adalah satu-satunya yang ada pada kita yang bisa berkomunikasi dengan surga, yaitu adalah roh kita. Mari, ketika roh kita lemah, roh kita sakit, maka channel kita berkomunikasi dengan surga menjadi terputus. Ketika kita sembarangan dalam hidup ini, maka kita tidak bisa berkomunikasi dengan Bapa yang mengasihi kita. Itu sebabnya dalam Yakobus 4:5 dikatakan, jangan kamu menyangka kitab suci tanpa alasan berkata bahwa roh yang ada dalam diri kita, yang ditempatkan Allah, diingininya dengan cemburu. Dia mau kita pelihara, dia mau kita rawat dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah channel komunikasi kita dengan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita perlu terus bertumbuh, sehat, kuat di dalam roh. Kita sudah belajar dari Yohanes Pembaptis 3 proses yang dijalani untuk kita bisa memiliki roh yang kuat. Yang pertama adalah lingkungan di mana kita berada. Biarlah lingkungan kita adalah lingkungan yang sehat untuk kita bertumbuh di dalam roh, kuat dalam roh. Di mana keluarga, suami, istri, anak, orang tua, semuanya adalah orang-orang yang cinta akan Tuhan, yang selalu mencari perkara-perkara yang di atas. Ini menjadi hal yang penting, saudaraku. Dan yang kedua adalah Yohanes Pembaptis menjaga hidupnya tidak bercacat celah dengan menjaga makanan, minumannya, menjaga apa yang masuk ke dalam dirinya. Ya, sekarang apa yang masuk dalam diri kita? Lewat apa yang kita dengar? Apakah firman Tuhan? Atau gosip-gosip? Atau bentuk-bentuk keserakahan dari dunia ini? Itu yang menguasai kita? Yohanes Pembaptis tidak mengizinkan itu, saudaraku. Dia tetap hidup berkomitmen dalam kekudusan. Pikiran, perasaan, kehendak yang dia dengar, semuanya dia pastikan yang kudus. Maka rohnya kuat, semakin hari semakin kuat. Lukas 1 ayat 80 berkata, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Dan yang ketiga yang dilakukan Yohanes Pembaptis adalah dia setia dan taat pada panggilan Tuhan. Lewat apa yang dia lakukan, dia harus menderita di padang gurun. Lewat apa yang dia lakukan, dia harus dipancung, dia harus dipotong, saudaraku. Tetapi oleh karena rohnya yang kuat itu sama sekali tidak membuat dia gentar dan takut. Dia tetap setia dalam panggilan bersama dengan Tuhan. Sehingga Yesus pernah berkata dalam Lukas 7 ayat 28, tidak pernah ada lagi seorang laki-laki yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Saya percaya yang dimaksudkan bukan tubuhnya besar, tapi rohnya yang besar. Manusia yang besar di mata Tuhan bukan karena kekayaannya besar, bukan karena kuasanya besar, tapi karena rohnya yang kuat, rohnya yang besar, saudaraku. Oleh sebab itu hati-hati dengan hal-hal yang merontokkan kerohanian kita. Saya sudah sampaikan 7 hal yang merontokkan kerohanian kita. Dan hari ini saudaraku, saya ingin menyampaikan bagian penutup ini.
merangkumkan apa yang baru saja saudara dengar lewat khotbah para pastor di gereja kita. Bagaimana kita memulai hidup oleh Roh dan hidup yang dipimpin Roh. Kita belajar dari Saulus, saudaraku. Kisah Para Rasul 9 ayat 17 berkata, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Diawali dengan penuh dengan Roh Kudus, yaitu perjumpaan dengan Yesus Kristus. Lalu di ayat yang ke-9 dari Kisah Para Rasul 13 dikatakan, tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus itu. Pertanyaannya, sudahkah saudara penuh Roh Kudus? Jika saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara penuh dengan Roh Kudus. Kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang ada di dalam kita bersama-sama dengan roh kita yang memampukan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 3 ayat 5-6 sudah menjelaskan kepada kita bahwa jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Lahir dari roh berarti lahir baru, saudaraku. Yohanes 16 ayat 8 berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia ini dari dosa. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, kita diinsafkannya. Sehingga kita tidak lagi mau berbuat dosa. Dosa sudah bukan lagi menjadi kesukaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu yang kedua, kita perlu melepaskan segala keinginan daging. Ingat, kita harus bertobat, lahir baru. Dan yang kedua, kita harus mengikat segala keinginan daging kita. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jangan turuti lagi keinginan daging. Jangan lagi mengikuti apa yang kita kehendaki, tapi belajarlah mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Dalam Filipi 3 ayat yang ketiga dikatakan, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah yang bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Lalu bagaimana kita hidup dipimpin Roh? Hidup dipimpin Roh itu adalah menunjukkan siapa kita. Kalau saudara hidup dalam Roh, dipimpin Roh, maka saudara benar-benar anak Tuhan. Roma 8 ayat 14 dan 16. Semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita juga perlu hidup di dalam roh dan dipimpin oleh roh, sehingga roh itu mengajarkan kepada kita apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan roh itu memberitahu kita karunia-karunia Roh Kudus yang tersedia bagi kita. Dan saat kita berjalan bersama dengan roh, dipimpin oleh roh, maka pada saat itulah kita diubahkan serupa dan segambar dengan Allah. Sebab yang kita kehendaki bukan lagi kemauan kita, tapi kehendak Allah. Paulus berkata, penyiksaan, penderitaan, kapal karam dan lain sebagainya tidak pernah lagi menyurutkan keinginannya. Itu sebabnya dia tulis dalam Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup oleh roh dan dipimpin roh, maka karunia-karunia Roh Kudus berbarengan dengan buah Roh Kudus akan nampak jelas dari hidup kita. Sudahkah saudara hidup oleh roh, hidup dipimpin roh? Apakah roh saudara sudah siap diajak Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya? Atau masih sering kita memiliki roh pemberontakan, roh kemalasan untuk berjalan bersama dengan Tuhan? Yesekiel 11 ayat 19 adalah isi hati Tuhan kepada kita semuanya. Yaitu dia berkata, aku akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Kiranya pada hari ini kita mulai menata
tubuh, jiwa, dan roh kita menjadi roh yang kuat. Mari minta kepada Tuhan roh yang baru. Beri aku roh yang baru, perbaharui rohku Tuhan dengan roh-Mu yang kudus itu. Sehingga aku boleh mengenal karunia-karunia-Mu dan aku boleh tinggal di dalam buah roh yang Kau tanamkan dalam diriku. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Biarlah itu semuanya ada dalam diri kita. Maka dunia tahu kita adalah anak-anak Allah. Selamat hari Minggu, selamat hidup semakin hari semakin kuat di dalam roh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.